Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghadapi rintangan dan hambatan dalam mengejar mimpi dan visi kita. Apa itu mimpi dan visi? Bagaimana cara kita menemukan dan menentukan mimpi dan visi kita? Apa saja rintangan dan hambatan yang dapat menghalangi atau menghambat kita dalam mencapai mimpi dan visi? Bagaimana cara kita mengatasi atau menghindari rintangan dan hambatan itu? Semua pertanyaan di atas akan kita jawab berdasarkan Alkitab, di mana banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang telah berhasil mengejar mimpi dan visi mereka meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan hambatan di dalam kehidupan mereka. Pertama, kita akan belajar dari kisah Musa. Musa adalah pemimpin yang memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, lahir di bawah pemerintahan Firaun yang kejam. Musa berasal dari keluarga Israel. Karena ancaman Firaun terhadap bayi laki-laki Israel, Musa disembunyikan oleh ibunya dan kemudian diangkat oleh putri Firaun. Musa tumbuh menjadi pemuda berani yang memutuskan untuk membela seorang rekan Israel yang disiksa oleh seorang Mesir. Karena tindakannya itu, Musa melarikan diri ke tanah Midian, dan di mana ia menikah dan menjadi seorang gembala. Di Gunung Horeb, Musa mengalami pengalaman unik ketika Tuhan berbicara melalui semak duri yang terbakar. Tuhan memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa awalnya ragu, tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda kepadanya, termasuk mengubah tongkatnya menjadi ular dan sembuh dari penyakit kulit. Musa diutus untuk menghadap Firaun dan meminta kebebasan bagi bangsa Israel. Meskipun awalnya tidak percaya, Tuhan memberikan tanda-tanda yang membuat orang percaya kepada Musa sebagai utusan Tuhan. Dari kisah Musa ini kita bisa belajar bahwa cara menghadapi rintangan dan hambatan dalam mengejar mimpi dan visi kita, yang pertama adalah mempercayai panggilan dan janji Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan telah memilih kita untuk melakukan sesuatu yang besar dan mulia baginya dan bagi sesama. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberi kita kekuatan, hikmat, dan karunia yang kita butuhkan untuk melaksanakan panggilannya. Dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya dan memberi kita hasil yang baik dan berkat yang melimpah. Serta percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang membuktikan kebenaran dan kekuasaannya. Kedua, kita akan belajar dari kisah Daniel. Daniel merupakan pemuda tawanan di Babel, menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dalam lingkungan yang penuh penyembahan berhala dan kecurangan. Bersama 3 temannya, ia dipilih mengikuti pendidikan kerajaan, namun ia menolak hidangan kerajaan dan memilih sayur-sayuran serta air. Setelah 10 hari mereka tampak lebih sehat daripada yang lain. Tuhan memberikan kepada mereka pengetahuan dan kecerdasan. Mereka menjadi unggul dalam ujian Raja Nebukadnezar. Mereka melayani di istana dan memiliki pengetahuan yang melebihi ahli nujum dan tukang sihir. Daniel diberi penglihatan masa depan dan melayani beberapa raja Babel. Daniel menghadapi cobaan, termasuk mimpi patung emas, pesta yang menajiskan perkakas bait Allah, dan visi mengenai 4 binatang buas. Meski demikian, ia tetap setia kepada Tuhan, berdoa 3 kali sehari dan tetap jujur serta adil. Ia juga memberitakan firman Tuhan kepada raja-raja Babel dan tidak menyembah berhala. Dalam segala hal, Daniel mempertahankan integritas dan keteguhan hati dalam imannya kepada Tuhan. Meskipun dihadapkan pada tantangan dan ancaman, ia tetap taat pada panggilannya dan menjunjung tinggi kepercayaan kepada Tuhan. Dari kisah Daniel ini kita bisa belajar bahwa cara menghadapi rintangan dan hambatan dalam mengejar mimpi dan visi kita, yang kedua adalah menjaga integritas dan karakter kita. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kita mimpi dan visi yang mulia dan bermakna baginya dan bagi sesama.
serta harus berusaha untuk menjalankan mimpi dan visi kita dengan cara-cara yang benar dan baik di mata Tuhan, harus bersikap setia, jujur, adil, rendah hati, bertanggung jawab, dan penuh kasih dalam pekerjaan dan pelayanan kita, dan menolak segala godaan dan tekanan yang dapat merusak atau menggagalkan mimpi dan visi kita, serta harus menjadi teladan dan saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Ketiga, kita akan belajar dari kisah Petrus. Petrus, seorang nelayan Galilea, adalah murid dan Rasul Yesus Kristus. Dipanggil oleh Yesus sebagai pengikutnya, Petrus dikenal sebagai sosok berani, antusias, dan berkata apa adanya. Dia termasuk dalam 12 rasul yang paling dekat dengan Yesus dan merupakan salah satu dari 3 yang menyaksikan momen penting dalam kehidupan Yesus. Petrus memiliki mimpi untuk mengikuti Yesus dan menjadi bagian dari kerajaannya. Dia mengakui Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, bahkan berjalan di atas air dan bersedia mati bersama dengan Yesus. Namun dia juga mengalami kegagalan, termasuk menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, dan ketidakmampuannya untuk terjaga saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Namun setelah Yesus bangkit, dia tidak menyerah pada Petrus, melainkan memanggilnya kembali dan mengampuni dosanya. Petrus kemudian menjadi seorang rasul yang berapi-api. Dia memimpin gereja mula-mula, menjadi saksi, dan melakukan mujizat atas nama Yesus. Meskipun mengalami penganiayaan dan bahaya, ia berani berkhotbah dan menulis surat-surat yang berpengaruh. Petrus akhirnya mati syahid, menunjukkan keteguhan iman dan kesetiaannya kepada Yesus. Dari kisah Petrus ini kita bisa belajar bahwa cara menghadapi rintangan dan hambatan dalam mengejar mimpi dan visi kita yang ketiga adalah menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa yang tidak dapat mencapai mimpi dan visi kita dengan kekuatan sendiri. Harus mengaku dosa-dosa dan kegagalan-kegagalan kita kepada Tuhan dan meminta pengampunannya, serta harus menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan yang diberikan melalui Yesus Kristus, dan harus menerima kuasa Roh Kudus yang dapat membantu kita untuk bangkit dari kesalahan-kesalahan kita dan melanjutkan perjalanan kita. Demikianlah beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab tentang cara menghadapi rintangan dan hambatan dalam mengejar mimpi dan visi kita. Dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal utama yang perlu kita lakukan dalam mengatasi atau menghindari rintangan dan hambatan itu. Pertama, kita harus mempercayai panggilan dan janji Tuhan yang telah memberikan kita mimpi dan visi yang sesuai dengan rencananya bagi hidup kita. Kedua, kita harus menjaga integritas dan karakter kita yang dapat menentukan kualitas dan hasil dari mimpi dan visi kita. Ketiga, kita harus menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan yang dapat menyembuhkan luka-luka dan memulihkan semangat kita. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.